Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Minggu ini gue akan membahas film yang masih baru dari Taiwan yang berjudul The Tension 2020. Nah, film ini ada 8 episode yang akan gue publish setiap hari dimulai dari hari ini. Mari kita mulai. Artikel pertama Konstitusi Republik Rakyat Cina, terdapat 3 prinsip kemanusiaan adalah etika, demokrasi, dan sains. Sun Yat-sen, Bapak Bangsa, menerapkan 3 prinsip rakyat dan membuat Konstitusi 5 kekuasaan. Konstitusi 5 kekuasaan adalah prinsip pemandu hukum dasar bangsa ini. Menekankan prinsip dasar pemisahan kekuatan, pemerintah melayani rakyat. Selagi guru menjelaskan tentang sejarah, di luar sedang terjadi penangkapan guru dan beberapa murid. Fang Juixin dari kelas 3 strip 1 mendapatkan sertifikat penghargaan untuk pelaporan mata-mata. Negara berterima kasih kepadanya. Sejak itu negara menjadi sangat konservatif. Beberapa hari kemudian seorang murid yaitu Fang Juixin dilaporkan jatuh dan tewas dari gedung hancui di sekolahan. Pembicaraan soal hantu menyebar luas. Pihak sekolah meminta kuil dewa kota lokal mengadakan ritual dan eksorsis berkala. Gedung hancui sendiri dilarang untuk dimasuki. Kenangan berubah, penekanan dan larangan selama 30 tahun membuat kebencian menyebar. Masa lalu tidak pernah tidur sampai kau membuka matamu lagi. Tahun ke-88 Republik, Gedung Hancui SMA Greenwood. Seorang wanita tampak berjalan dan mengitari gedung tersebut dengan sebuah senter di tangannya. Dia berkata, keluar kalian semua, sudah cukup main-mainnya. Sebuah mangkuk aluminium terdengar terjatuh dari kejauhan. Wanita itu pun menghampiri tempat di mana terdengar mangkuk jatuh tersebut. Sesuatu yang menarik di mana mangkuk yang jatuh itu terdapat isi serbuk semen, abu, atau semacam itulah. Merasa jengkel, dia pun menendang mangkuk tersebut. Wanita itu lanjut memarahi sesuatu. Sudah cukup main-mainnya? Kalau tidak keluar, kalian semua akan dihukum. Sewaktu wanita itu melangkah keluar, lemari itu terdengar mengeluarkan suara. Wanita itu pun kembali dan memanggil nama Chan Wenliang. Apa itu kau? Liu Yunsang, keluarlah, aku tahu kau di dalam. Tidak ada respon, wanita itu pun membuka lemari yang ternyata memang kosong. Wanita itu terus memanggil kedua nama itu, lalu dari belakang, sebuah tangan menariknya masuk ke dalam lemari dan hanya menyisakan teriakan histeris. 3 hari yang lalu, bus antar kota Jinluan mengalami mogok. Yunxiang, seorang gadis Taipei yang diantar ibunya untuk bersekolah di sekolah Greenwood, juga menumpangi bus tersebut. Bus pun diperbaiki. Seorang pria berpakaian seragam tampak menaiki bus itu dan menoleh kepadanya. Mereka kembali menempuh perjalanan. Sewaktu bus melaju ke lorong yang agak gelap, pria tersebut kini berdiri di depan dan berjalan ke arahnya. Yunxiang tampak menutup mata. Setelah melewati lorong, pria itu pun tampak duduk di kursinya. Sampailah mereka pada sebuah rumah kontrakan. Selagi ibunya sedang ngobrol dengan pemilik rumah, Yunxiang berjalan mengelilingi rumah dan sampai di lantai atas di mana ada sebuah kamar dengan pintu yang terbuka. Di kamar itu terdapat sebuah buku dan terselip selembar foto di dalamnya. Yunxiang memasang hasil karya terbaiknya yang pernah memenangkan kompetisi antar wilayah yang juga mengingatkannya sebuah kenangan buruk di mana dia mendapatkan tamparan dari seorang wanita. Mungkin itulah sebab dari kepindahannya ke sekolah yang baru. Keesokan harinya, Yunxiang masuk ke sekolah untuk pertama kalinya. Murid-murid di sana terlihat teratur, bahkan untuk menaiki tangga pun mereka seperti prajurit tentara. Di antara tangga terlihat beberapa murid yang tampaknya sedang dihukum. Seperti biasa, Yunxiang pun tidak luput dari pemeriksaan sebelum masuk. Yunxiang dianggap bermasalah di hari pertama masuk. Dia tidak tahu peraturan sekolah yang tidak memperbolehkan murid membawa buku lain selain dari mata pelajaran yang ada di kurikulum. Bu guru mengingatkan dia untuk tidak membuat masalah di sekolahan, tidak peduli masa lalunya seperti apa. Yunxiang pun dikenalkan ibu guru sebagai anak pindahan dari Taiwan dan dipersilahkan duduk. Sebelum memulai pelajaran, Bu Guru Chow menyuruh murid bernama Chen Wenliang dan satu siswi lainnya untuk membersihkan lorong, dan terlihat mereka memakai sebuah papan kecil yang dikalungkan yang mungkin menandakan sesuatu. Su Qiyu, ketua kelas itu, menghampiri Yunxiang dan memperkenalkan dirinya bersama beberapa siswi lainnya. Wenliang terlahir di sebuah keluarga yang terkenal untuk urusan ritual keagamaan. Dia dan keluarganya tampak menyiapkan keperluan untuk keperluan di kuil, walaupun sebenarnya dia enggan mengerjakannya. Ayahnya menyuruhnya mengantar makanan terlebih dahulu ke rumah Paman Wei. Sesampainya di sana, Paman Wei tidak mau makan dan hanya tidur-tiduran sambil menyalakan radio yang menyiarkan tentang demokrasi negara. Wenliang mematikan radio itu dan Paman Wei pun langsung bereaksi.
Wenliang menyodorkan makanan dan menyuruhnya untuk makan dulu dan dia akan menyalakan kembali radio tersebut. Melihat gelagat Paman Wei, Wenliang bertanya kepadanya apa yang sebenarnya dia takutkan. Paman Wei hanya berkata jangan bicara, mereka masih ada di sini. Keesokan harinya, Ciyu menunjukkan beberapa tempat beserta fungsinya di gedung sekolahan. Dia juga menunjuk gedung hantu yang dulunya pernah terjadi insiden aneh beberapa waktu lalu. Setelah gempa bumi besar, pihak sekolah melarang orang untuk masuk. Hal aneh terjadi ketika beberapa murid yang melewati mereka terlihat seperti arwah di mata Yunxiang dan mencibirnya. Entah dia hanya mengingat masa lalunya atau hanya berhalusinasi. Yunxiang berkata dia tidak enak badan dan akan pergi ke UKS. Kenyataannya dia menyelinap ke gedung hancui tempat terlarang itu. Di depan rolling door terdapat tempelan seperti jimat penangkal hantu. Di tempat itu ada seorang gadis tampak depresi dan menangis sambil mengatakan aku tidak tahan lagi. Penghapus papan tulis itu bergerak sendiri. Gadis itu melemparkan sesuatu ke papan dengan mengatakan aku tidak ingin hidup seperti ini. Yunxiang tidak bertemu dengan gadis itu dan sampai di lantai paling atas gedung tersebut. Di sana dia menjadi diri sendiri dan melakukan apa yang dia inginkan. Wenliang datang dan mengatakan berpura-pura terus pasti melelahkannya. Yunxiang kaget dan mengatakan kau juga melanggar peraturan. Wenliang menjawab gue adalah hantu, siapa yang peduli. Wenliang dijuluki hantu karena menurut wali kelasnya nilainya menurunkan rata-rata kelas. Maka dari itu anak-anak yang dianggap kurang berprestasi dan bermasalah akan mendapatkan hukuman dengan dikalungkannya papan bertuliskan hantu. Di saat mereka akan kembali ke kelas, terdengar suara dan mereka pun bersembunyi. Seorang siswi tampak menyeret kursi dan ingin melompat. Yunxiang lalu keluar dan meneriakinya mau apa. Itu adalah siswi yang menangis di ruangan kelas tadi. Gadis itu berkata, bahkan aku tidak tahu siapa aku yang dahulu dan melompat. Menyaksikan itu, Wenliang mengajak Yunxiang untuk segera pergi. Yunxiang tampak menjatuhkan sesuatu di anak tangga. Di luar, Yunxiang tampak terhenti melihat setitik cahaya yang ada di badan gadis yang tergeletak itu. Inspektur Bai mengatakan kepada kepala sekolah, korban bernama Li Chuji, murid kelas 3 jatuh dari gedung hancui. Dia ditemukan oleh seorang pekerja. Kepala sekolah memberikan perintah untuk menyelidiki kasus ini dan apakah ritual tidak dilakukan dengan benar, juga merahasiakan hal ini agar tidak ada yang mempermasalahkannya. Di kelas pun berita tentang gadis itu telah menyebar. Yunxiang masih memikirkan omongan gadis itu sebelum dia melompat dari gedung. Wenliang menulis di sebuah kertas dengan tulisan semoga esensi meliputimu dengan cahaya dan dijauhkan dari roh. Dia lalu memberikan kepada Yunxiang dengan mengatakan ini untuk melindunginya. Dengan sombongnya, Wenliang mengatakan dia adalah generasi kelima keluarga Cheng. Malamnya, Yunxiang terus mengingat kejadian tadi siang. Keesokan harinya, seluruh ketua kelas dipanggil dan dipersalahkan karena telah membiarkan gosip beredar terkait insiden gedung hancui. Inspektur Bai menghimbau untuk mencatat nama mereka jika masih terus membicarakan insiden tersebut. Semua diperbolehkan pergi kecuali ketua kelas Su Qiyu. Tidak berapa lama dia pun kembali. Murid-murid yang lain bergosip katanya ada saksi yang melihat kejadian itu tetapi belum menghadap. Yunxiang lalu berjalan ke arah Ciyu. Sewaktu dia ingin mengatakan tentang gadis tersebut, Ciyu mengisyaratkan dia untuk tidak berkata apapun. Yunxiang mengajaknya ke toilet dan mengatakan bahwa dia meninggalkan sesuatu di gedung terlarang itu. Ciyu mengingatkan untuk tidak boleh mengatakan kepada siapapun tentang hal ini. Setelah itu mereka pun pergi. Mereka tidak menyadari ada seseorang yang lain di dalam toilet yang mendengarkan percakapan mereka. Sewaktu di kelas, keempat murid yang menyebarkan gosip tentang kejadian gedung hancui dihukum oleh guru mereka di depan kelas. Inspektur Bai datang dan memanggil Chun Wei Liang untuk ditanyai alasan mengapa dia di gedung hancui pada saat kejadian insiden itu dan bersama siapa. Wei Liang mengaku tidak ada dan dia digampar karena dianggap berbohong. Mau berapa kali pun Wei Liang ditanya, dia tetap mengatakan tidak ada dan akhirnya mendapatkan hukuman keliling lapangan 20 kali. Sekarang ketua kelas yang dicecer dan disalahkan karena dianggap gagal mencari tahu bersama siapa Wei Liang pada saat itu. Seorang siswi mengangkat tangannya. Dia berkata Yunxiang telah memberitahunya bahwa kemarin dia pergi ke gedung hancui. Yunxiang pun mengelak tetapi siswi itu mengatakan dengan jelas bahwa saksinya adalah ketua kelas sewaktu mereka di toilet. Walaupun ketua kelas tidak mengiyakan, Yunxiang dikalungkan papan bertuliskan hantu dan mendapatkan hukuman membersihkan toilet. Para guru mengadakan rapat. Kepala sekolah mengatakan dulu saat kantor intelijen Greenwood masih ada dan terjadi sesuatu dengan para murid, instruktur Bai dan dirinya bisa dengan segera menyelidikinya. Kepala sekolah berharap walaupun sudah berlalu lama, tugas guru harusnya tidak berubah. Jika inspektur Bai tidak menganggap serius hal yang terjadi sekarang, para murid akan membodohi mereka.
Setelah itu Yunxiang seperti dianaktirikan. Bahkan di saat dia protes kepada guru Chao akan hasil ujiannya yang telah ditukar, guru Chao tidak ingin mendengarkan dan menghukumnya, juga berkata akan menemui ibunya nanti malam untuk merundingkan masalah itu. Yunxiang kembali ke gedung Hancui untuk mencari barangnya yang hilang. Akhirnya barang itu ditemukan di toilet yang dimana harusnya terjatuh di anak tangga sebelumnya. Sewaktu Yunxiang mengambil barang itu, pintu toilet tiba-tiba tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Dia pun menggedor-gedor pintu tersebut. Suara langkah seseorang terdengar. Yunxiang terus bertanya siapa di luar. Dari luar terdengar pertanyaan, jika kau berhasil keluar, kau mau kemana? Yunxiang menjawab, aku ingin pulang. Sebuah gambaran muncul di benaknya tentang ibunya yang berharap banyak kepadanya dan berpesan untuk menjadi anak yang baik. Suara itu kembali mengatakan, rumah, masih bisakah kau kembali? Gambaran lain pun muncul di saat ibu guru Chao yang mengatakan akan melaporkan kelakuannya kepada ibunya. Yunxiang pun terdiam dan suara gadis itu kembali mengatakan, jika itu yang kau mau, aku bisa membantumu. Yunxiang berkata, aku tidak ingin melihatnya lagi, dan suara itu mengatakan, oke. Pintu itu terbuka kembali dan tidak ada siapapun. Malamnya Yunxiang bermimpi dia berada di gedung Hancui pada malam hari. Dari jauh gurunya datang dan memarahinya. Yunxiang, kamu sudah cukup main-mainnya apa belum? Guru itu terus berjalan pergi seakan tidak melihatnya. Yunxiang pun mengikuti gurunya dan sebuah mangkuk aluminium terbanting keluar. Yunxiang mendengarkan teriakan minta tolong dan melihat gurunya dalam keadaan terikat. Kaki guru itu terangkat dan seperti ada yang mematahkan kakinya. Yunxiang terlihat ketakutan dan berkata, tidak seperti ini. Seorang gadis memanggilnya dan berkata, berikutnya giliran kamu yang membantu aku. Bersambung. Saksikan episode yang kedua besok ya guys. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. See you!